Selamat pagi, saudara-saudara semua. Shalom, shalom. Hari ini saya ingin ambil perenungan dari kitab Mazmur pasal ke-92. Mazmur pasal ke-92 ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini, saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, berhenti dulu sampai situ, saudara. Dikatakan oleh Alkitab bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Saudara tahu mengapa Alkitab memberikan contoh kepada kita bahwa orang benar akan ditanam seperti pohon kurma, bertunas seperti pohon kurma? Karena ada satu yang menarik ketika orang menanam satu pohon kurma konvensional biasa, itu ada satu meaning di dalam situ, ada satu arti. Orang mau menanam pohon kurma dengan cara biji dari kurma itu digalilah sebuah lubang, lalu kemudian ditutup dengan pasir, dengan tanah. Biasanya bertumbuh di daerah-daerah yang panas, lalu kemudian ditutup dengan batu yang besar. Pohon kurma itu bertumbuh. Ketika pohon kurma itu akan bertumbuh, bertumbuhnya bukan langsung ke atas, tapi pertumbuhannya ke bawah. Sehingga akarnya terus bertumbuh dan semakin dalam dan semakin dalam. Demikian pula dengan orang-orang percaya. Pertumbuhan tidak langsung ke atas. Demikianlah yang terjadi dengan orang benar. Pertumbuhan itu pertumbuhannya ke bawah. Akar-akar saudara sedang mengalami pertumbuhan. Dan yang menarik adalah ketika akar-akar pertumbuhan kita sedang terjadi, sedang mengalami growth, pertumbuhan dalam hidup kita, orang lain tidak melihat saudara. Saudara seolah-olah tidak tahu bahwa saudara sedang melakukan yang benar. Saudara-saudara tidak tahu bahwa kita sudah ada di arah yang tepat, di arah yang benar. Pertumbuhan itu tidak terlihat. Dan memang tidak ada buah. Dan memang tidak ada bunga atau daun yang tampak. Tapi terus waktu demi waktu, minggu, bulan, tahun, terus ada pertumbuhan, tapi tidak ada orang yang melihatnya. Tapi Alkitab memberikan contoh kepada kita, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Ada satu janji, pada satu saat nanti, tepat pada waktunya, kita pasti bertunas. Dan saudara tahu bagaimana caranya pohon kurma itu bisa bertunas? Dengan akar yang sedemikian kuat yang sudah bertumbuh, yang semakin lebar dan semakin lebar ke arah ke kanan dan ke kiri, dan terus bertumbuh ke bawah untuk mencari sumber air. Kemudian pada satu titik, biji dari pohon kurma itu yang menjelma menjadi akar yang begitu banyak, mampu memecahkan batu besar yang ada di atasnya. Dan ketika batu besar itu pecah, tunas mulai tampak. Dan saat itu tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kekuatan alam, badai atau apapun, panas terik matahari yang mampu untuk menghalangi pertumbuhan dari pohon biji kurma ini. Kenapa? Karena akarnya sudah begitu kuat. Karena akarnya sudah menemukan titik air. Sehingga dia bisa mendapatkan nutrisi dari dalamnya. Dan akarnya sudah melebar ke kanan dan ke kiri. Begitu kuat. Oleh karena itu Alkitab berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Satu jaminan, ketika saudara terus di dalam kasih karunia-Nya, saudara akan bertunas. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada ayat yang ke-13, mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini yang Daud katakan, saudara, bahwa pada masa tua pun saudara dan saya akan tetap berbuah. Pada masa tua pun saudara dan saya akan tetap mengalami kemenangan demi kemenangan. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, itu gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kekuatan kita, Dia adalah Tuhan yang berkomitmen untuk menggenapi semua yang Dia janjikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan peduli dengan apa kata orang, seolah-olah kita tidak berbuah.
seolah-olah kita tidak ada hasilnya. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhan berkata bahwa orang benar pasti akan bertunas. Orang benar ditanam di dalam bait Tuhan, terus tinggal dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam setiap pengajaran, bertumbuh dalam setiap firman-firman yang disampaikan. Setiap minggu, setiap hari saya sampaikan renungan. Dan saya percaya sudah akan bertumbuh, mengalami kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita hari ini, hari yang penuh dengan mujizat dan penuh berkat. Amin.